Bang. Ya, nanti Siap. Win, please boleh Win. Halo Tribuners, Ratu Meta hari ini mendatangi Polres Metro Jakarta Timur, tepatnya pada hari Senin 7 April 2025. Kedatangan Ratu Meta untuk membawa 2 orang saksi untuk melengkapi berkas laporan yang ia buat terhadap suaminya, yaitu Yogi Rinaldi, di mana sebelumnya Ratu Meta melaporkan Yogi Rinaldi atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Ratu Meta beberapa minggu lalu. Ratu Meta harus melaporkan Yogi Rinaldi karena ia mengalami KDRT sampai membuat pipinya berdarah dan memar-memar di sekujur tubuhnya. Dalam laporan tersebut, dalam hari ini Ratu Meta membawa 2 orang saksi, yaitu 2 orang teknisi, yaitu teknisi AC dan juga Aki, yang melihat langsung dan juga turut merasakan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh suami Ratu Meta, yaitu Yogi Rinaldi. Kasus KDRT ini rupanya membuat keluarga Ratu Meta geram, sampai akhirnya Ratu Meta tidak mau berdamai dengan sang suami atau memaafkan suaminya sendiri, sehingga ia akan meneruskan laporan kasus dugaan KDRT ini sampai ke pengadilan. Berikut hasil wawancara bersama Ratu Meta. Hari ini agendanya seperti apa di dalam tadi? Ya, hari ini kita dapat panggilan untuk saksi-saksi dari pelapor ya, di mana tadi ada 2 saksi yang sudah diperiksa, dari yang melihat, yang mendengar, dan juga yang mengalami juga ya, ada tukang aki, teknisi yang sempat ini ya, di tanda kutip ditempeleng oleh terlapor ya, yang menjadi awal ini kan permasalahan mengenai aki ya, aki yang akhirnya menjadi ada pertambahannya adalah ke klien kami, yang menyebabkan klien kami ini dianiaya. Itu sudah memberikan keterangan saksi dan sudah didampingi oleh kuasa hukum juga. Tadi kami dampingi kurang lebih 3 jam untuk 2 saksi, dan saya terima kasih juga kepada Polres Jakarta Timur setelah Lebaran ini langsung menindaklanjuti pemanggilan saksi-saksi yang akhirnya cepat dan tanggap seperti itu. Berapa pertanyaan tadi Kak di dalam? Ya kurang lebih 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan, yes. Melihat juga dari ART itu melihat dan mendengar. Bang, selain menghadirkan 2 saksi, mungkin ada masukin bukti tambahan lain? Ya. Kalau ditambahin tadi ya, Iya. itu ya teknisi. Jadi saya juga di luar itu, saya kan udah ke atas, jadi dia sempat agak nampar apa tempeleng gitu Iya, ya. tempeleng. Tempeleng ya. Jadi di luar saya tuh, saya nggak lihat tempeleng kepalanya itu, terus dendam-dendam itu saya nggak bahas teknisi, saya nggak lihat. Saya lihat mbak sama suami. Maksud di teknisi ditempeleng dan ditendang? Ya dia menduganya tuh suami saya tuh karena apa namanya tuh si Aki teknisi tuh Aki yang palsu. Palsu ya, penipu ya? Iya. Jadi sedikit menjelaskan di sini, jadi dari terlapor merasa ini aki masih bagus, kok diganti. Padahal faktanya aki tersebut sudah soak ya, sudah tidak bagus. Terbukti dari saat Mbak Meta ingin memakai mobil mati, dan beliau sendiri dari terlapor yang menyuruh, katanya ini masalah aki ya. Lalu klien saya menghubungi inilah toko aki, dan akhirnya teknisi itu datang, dan akhirnya saat sudah diganti malah beliau mendapat perlakuan juga yang tidak pantas gitu. Ada kok bukti-bukti voice note-nya tadi sudah kita mendengarkan. Beliau ini kena tanda kutip ya, seolah ditempeleng ya, dan mendapatkan hal-hal yang lain. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit Bang. boleh video call tuh itu. Ini tadi mana? Yang ini ya Pak. Saya juga nggak tahu, ternyata dia sempat Saya di sini sudah pasang, saya mau dipukulin begini kan, enggak itu. Saya kalau mau saya ribetin tadi bisa aja
kayak saya datang juga saya pasang, kepala saya malah ditempeleng gitu. Tapi Ya. saya bilang sama orang kantor, kok nanti juga sama orang kantor gitu. Kita nggak bisa kayak begini, saya dapat enggak apa-apa enggak, malah saya diginiin. Apalagi ada bahasa saya nih, itu saya di sini jual aki, ibu mesen aki, suruh pasang saya pasang gitu. Tolong sampai nanya sama bapak itu gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Nggak nyariin bapaknya tuh. Bapaknya nggak nyariin anak-anak. Sendiri. Ya anak-anakku masih baik kan, jadi ya paling cuma papa gitu doang. Oh, Tapi Meta, sejauh kalau ini- kalau boleh tahu mungkin apa aja sih yang mungkin perlakuan yang dapetin sama suami gitu selama ini? Sampai akhirnya kemarin berdarah-darah, biru-biru, Ya itu marah-marah. doang sih sebenarnya tadi. Kalau untuk yang lain-lainnya sih masih kita wajarkan ya, karena di samping itu dengar katanya suami yang selingkuh lah. Apa saya sih cuma berkata telinga, yang penting selama saya tidak melihat, selama saya tidak mendengar langsung, ya sudah saya percaya gitu. Saya tutup mata dan tutup telinga. Yang penting saya di rumah, saya jaga anak-anak ya sesuai dengan prosedur saya jadi istri gitu. Itu aja sih ibadah. Ya kalau misalkan sampai terjadi pengumpulan ya saya balik lagi, saya sampai bertindak gitu. Karena saya sih nggak sampai suami saya nyekek gitu, saya nyekek lagi mukul saya. Itu cuman kayak berontak aja sih. Lalu untuk gugatan perceraian sendiri rencana kapan akan dibuat? Nah kalau itu kita masih ini ya mendalami. Kita juga kan nanti dari bukti-bukti laporan ke polisian itu kan juga nanti akan kita berikan kepada ya tentunya nanti kalau kita gugatan kita akan ini ya akan kita lampirkan juga bukti-bukti dari hal-hal kepolisian. Baru nanti setelah semuanya ya sudah jelas kita akan ya melampirkan juga nanti kalau ingin mengajukan perceraian. Tapi juga dari kemarin sempat ada yang menanyakan juga ke saya perihal kasus ini ya, entah itu nantinya akan menjadi kuasa hukumnya atau tidak, itu sudah saya sampaikan juga ke klien saya. Saya cuma sampaikan bahwa tentunya ini akan tegak lurus ya, kita akan on the track untuk permasalahan hukum ini. Ya memang ada yang menghubungi saya, tapi itu saya bilang udah tanda tangan surat kuasa belum? Ya saya rasa dia juga berkata belum sih, baru menanyakan saja. Tapi saya bilang ini akan tegak lurus dan sesuai prosedur. Nantinya kan sehabis ini setelah saksi-saksi diperiksa, tentunya dari terlapor akan dipanggil ya. Terlapor akan dipanggil, saksi-saksi atau yang melihat dari terlapor juga akan dipanggil sesuai dengan kepentingan dari penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Berarti nggak ada kata damai ya Kak Meta ya? Enggak. Nggak ada. Ya kita lihat aja deh saya gimana ini. Soalnya kalau misalkan nanti saya mikirnya kalau misalkan kita dari awal sih bisa aja saya dimaafin, cuman malah kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak nantangin saya gitu loh. Dari situ saya nggak terima. 2 minggu setelah itu 2 minggu setelah kejadian saya langsung blow up, saya langsung WA apa macam gitu. Tapi kemarin lebaran juga nggak nyari anak.